Ya. Jadi kita sering balik kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang jarang waktunya, seperti waktu duha, waktu malam, waktu yang sering dilupa oleh Nabi, oleh manusia yang lain. Karena begitu ada salah satu sunnah yang namanya sunnatun mahjurah. Sunnah mahjurah artinya yang sering dilupakan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sunnah tersebut, pernah mengerjakan zikir tersebut, tapi jarang ada yang mengerjakan ilmu tersebut. Seperti saya mau sampaikan satu zikir, itu jarang saya dengar ada yang baca. Bahkan zikir ini hadis, dalam hadis yang sahih. Ketika kita dengar azan, pas selesai azan kita baca apa? Allahumma Rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ini sudah saya yakin 100% orang muslimin dan muslimat di Indonesia sudah terbiasa baca zikir ini. Tapi kalau kita baca dan membahaskan hadis ini, sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seperti ini. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian dengar azan, ikuti azan. Kita ikut sama muazzin. Fa idza intahaytum thumma sallu alayya thumma sallallahu liyal wasilah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pas selesai azan bersalawat kepadaku, nanti minta kepadaku, saya dapat wasilah. Jadi yang paling benar, yang paling sah kita baca pas selesai azan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة baru kita baca Allahumma rabb hadhihi salawat dulu, nanti Allahumma barik Allahumma rabb hadhihi baru pertama dengar kan? Karena kenapa? Kita sering dengar zikir tapi belum pernah mencoba membahaskan hadis tersebut. Tapi kalau pernah baca hadis dan hadisnya full, akan lihat sabda Rasulullah, bersalawat kepadaku, nanti minta saya dapat wasilah, di dalam hadis yang sahih. Dan ini jarang kita baca. Ini termasuk sunnah yang mahjurah, sunnah yang jarang kita mengerjakan. Dan sunnah yang mahjurah yang sering dilupakan oleh manusia yang lain, pahalanya lebih banyak dari sunnah yang biasa. Kalau tidak ada yang salat qiyamul lail, tapi ada satu orang yang jaga salat qiyamul lail, pahalanya lebih banyak dari kalau ada 10 atau 100 orang yang salat qiyamul lail. Kalau ada 100 orang salat qiyamul lail, sudah semuanya dapat pahala. Tapi kalau enggak ada kecuali satu, pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena tidak ada yang mengerjakan sunnah tersebut, tidak ada yang mengerjakan ibadah tersebut. Itu termasuk ibadat salat duha yang sering diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ketemu sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jangan tinggalkan tiga hal. Salah satunya wa an tusalli wa rak'atay ad-duha wa rak'atayn min ad-duha. Jadi dari hadis Abu Hurairah ini kita bisa tahu minimal rakaat duha berapa? 2 rakaat. 2 rakaat. Tapi kapan waktu salat duha? Waktu salat duha mulai dari kapan? Selesai? Mulai biar harus kita hafal kaidahnya. Bagaimana kita tahu? Karena bukan jam 7. Kadang-kadang kita musim panas atau musim dingin, waktu salat subuh akan dibeda. Jadi gak pasti jam 7.
Bagaimana kita tahu sesudah terbitnya matahari 10 atau 15 menit? Salah faham kalau kita langsung terbit matahari langsung saya salat 2 rakaat, salat syuruk atau salat duha. Itu salah. Saya sering melihat kalau ada kajian subuh, kita masih berikan tausiah, masih kasih nasihat, tiba-tiba ada yang bangun dan salat 2 rakaat. Salat apa ini? Ternyata salat duha, masih belum masuk waktunya. Atau salat isyraq. Salat isyraq, salat duha, dua-duanya sama. Tapi beda nama saja. Beda nama. Tapi artinya atau bahalanya sama. Isyraq sama duha. Waktunya mulai sesudah terbitnya matahari 10 atau 15 menit. Bukan saat terbitnya matahari. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendilarangkan kita salat sampai terbitnya matahari. Tidak boleh. Tidak boleh. Ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna asy-syamsa la tatlu'u 'ala qarnay syaitan." Waktu terbitnya matahari, matahari akan naik atas kepala syaitan. Dan juga orang yang beribadah kepada neraka, mereka akan sujud kepada matahari pas terbitnya matahari. Jadi kita tidak ikut mereka, kita masih tunggu 10 atau 15 menit. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mulai waktunya 10 atau 15 menit sesudah terbitnya matahari. Jangan langsung salat. Sudah terbit matahari, sudah lihat, tunggu 10 atau 15 menit. Sampai berapa? Sebelum masuk waktu zuhur, 10 atau 15 menit sama juga. Sebelum masuk waktu azan zuhur, 10 atau 15 menit. Kenapa? Karena 10-15 menit sebelum zuhur itu juga waktu yang tidak boleh kita salat. Waktu nahi tidak boleh. Baik. Udah jelas waktunya? Baik. Minimal dari hadis Abu Hurairah boleh kita salat berapa rakaat? 2. Apakah boleh lebih atau tidak? Dari mana tuh? Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanyakan oleh Mu'adzah. Mu'adzah itu salah satu tabi'in. Walaupun mereka gak pernah jumpa sama Rasulullah, tapi mereka sering berusaha tanya kepada sahabat apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Jadi tabi'in ini Mu'adzah radhiyallahu anha ditanya sama Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu duha? Hal kana yusalli, apakah pernah salat? Kata Aisyah radhiyallahu anha, yusalli na'am 4 rakaat wa yazidu ma yasha. Beliau salat 4 rakaat dan boleh ditambah. Jadi juga boleh 4, boleh lebih dari 4. Dan juga ada riwayah lagi dari Ummu Hani, Abdurrahman ibn Abu Laylah. Beliau bertanya kepada Ummu Hani, beliau berkata, gak ada yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat duha kecuali Ummu Hani ini, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk sesudah Fathu Makkah, barang Makkah, masuk Makkah, Rasulullah masuk ke rumah dan salat 8 rakaat. 8 rakaat. Dan juga ada riwayat yang lain, Rasulullah pernah salat 6 rakaat. Jadi semuanya boleh 2, minimal 2, maksimal tidak ada batas. Boleh lebih. Kenapa? Ada beberapa ulama, kalau fahaman kita gak jelas, kita dengar hadis Ummu Hani, Rasulullah salat 4, salat 8. Ya, saya tidak boleh lebih dari Rasulullah. Ini salah faham. Kenapa? Karena tadi hadis Aisyah, ketika kata Siti Aisyah beliau salat 4 rakaat, selanjutnya wa yazidu masya Allah, dan beliau bertambah semampuan bisa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh lebih, tidak ada batas, boleh lebih. Jadi ada riwayah
dua, ada riwayat empat. Riwayat yang pernah melaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tiga riwayat. 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Itu pernah ada riwayat. Yang kedua dari mana? Itu ajaran Nabi Muhammad. Dia menajar Abu Hurairah. Tapi pernah Rasulullah mengerjakan 2 rakaat? Tidak. Tapi dia menajar minimal 2 rakaat. Jadi boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menajarkan kita amalan, tapi Rasulullah enggak pernah mengerjakan amalan tersebut.